Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya ya. Eh, Hari ini kita akan lanjutkan ke pertemuan yang keempat ya, yang keempat. Masya. Tidak terasa ini ya, kita sudah masuk ke halaman 18 dari 582 halaman. Baik, kita lanjutkan. Yaitu kita masuk ke poin 1.6.3 using Python to perform mathematical computations. Python program can perform all sort of mathematical computation and display the result. To display the addition, subtraction, multiplication, and division of two numbers x and y, use the following code. Print x plus y, print x min y, print x bintang ya, asterisk y, atau print x bagi y ya, seperti itu. Maka listing 1.3 shows an example of program that evaluates 10,5 tambah 2 kali 3 dibagi 45 min 3,5 and print its result ya. Jadi Python ini bisa digunakan untuk perhitungan matematik ya. Yang mana Python ini akan membuat sebuah perform all sort of mathematical computation. Jadi perhitungan matematik ini untuk menampilkan hasilnya. Untuk menampilkan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian dua bilangan X dan Y, maka digunakan kode kalau penjumlahan itu plus, kalau pengurangan minus, kalau multiplication perkalian itulah bintang, kemudian kalau pembagian itu garis miring ya, garis miring. Maka listing 1.3 ini contoh, kalau membuat seperti ini, maka kita harus buat filenya, yaitu compute expression.py ya. Yang pertama compute expression ini adalah komentar, jadi tidak dibaca sama program, kemudian langsung print pakai fungsi print ya, gimana 10,5 pakai titik, beberapa komputer masih pakai koma, tapi ada kalau settingannya regional settingnya pakai USA English, biasanya ini 10 titik. Baik, bagaimana cara nyimpan? Kalau kemarin kita belajar menggunakan idle, ya, kita sekarang menggunakan Jenny ya. Untuk Jenny bisa download di sini, jenny.org ya. Nah, nanti di sini ada download, rilis, sudah dipilih. Nah, ini salah satunya bisa pilih. Kalau teman-teman pakai Windows ya langsung aja. Ini kalau pakai selain itu bisa di sini, Linux atau macOS ya. Tapi kalau di Ubuntu, saya biasanya pakai Ubuntu juga, itu tinggal langsung aja di sudo apt-nya. Baik, Jenny ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, Jenny ya, ini seperti ini. Baik, kita misalkan ketikkan listing 3 dulu ya. Oke, kita ada listing 3 yaitu menghitung ekspresi ya, compute expression ya. Expression ya. Pakai print, kemudian begini ya, 10.5 ditambah 2 kali 3 ya, dibagi dengan 3, kemudian 45 dikurangi 3 titik. Oke, baik. Nah, kita simpan. Jadi ingat tadi compute expression.py ya. Nah, kita simpan aja. Oke, kita simpan di sini. Kita simpan di sini, yaitu judulnya apa tadi? Compute ya. Compute expression. Besar aja. Kita ikuti aja. Expression.py. Oke, kita simpan. Nah, untuk menjalankan ini, kalau misalnya kita perlukan install Jenny, maka syarat pertama teman-teman harus rubah dulu ini. Set build command ya. Nah, di sini ada Python. Nah, ini diganti Python. Oh iya, yang jadi masalah kalau di Windows no problem, tapi kalau di Linux terus mengganti dengan Python 3 ya. Langsung diganti dengan Python 3 seperti ini. Yang ini Python 3. Oke ya. Nah, tapi kalau sudah di sini insya Allah aman. Jadi kalau di sini aman. Kalau di Windows maksudnya. Oke. Baik, kita jalankan. Kalau menjalankan, kita cukup klik F5 execute ya. Execute F5, maka nanti akan ditampilkan seperti ini. Ini hasilnya.
0,397. Nah, ini kan 85758. 397. Nah, dia kepotong sampai 446 di sini. Oke. Yes ya, sudah. Maka seperti as you can see, seperti yang Anda lihat, it is straightforward process to translate arithmetic expression to Python expression. Jadi bagaimana kita menerjemahkan ini bentuk ekspresi aritmetika menjadi bentuk Python. Pythonnya ini. Nah, teman-teman. Nah, ini seperti ini Python. Nah, we will discuss Python expression further in chapter 2. Jadi akan mempelajari lebih lanjut di bab 2. Oke. Next lanjut ke 1.7, yaitu programming style documentation. Jadi style pemrograman dan juga dokumentasinya. Programming style deal with what program looks like. When you create program with a professional programming style, they not only execute properly, but are easy for people to read and understand. This is very important if other programmer will access or modify your program. Jadi style pemrograman ini ya terjadi dengan apa yang program itu terlihat di sini ya. Ketika Anda membuat sebuah program dengan style yang profesional, pemrogram profesional, maka tidak hanya mudah untuk diakses ya, tetapi juga memudahkan orang lain itu untuk membaca dan memahaminya. Nah, ini penting ketika ada programmer lain itu ingin mengakses dan juga memodifikasi program Anda. Maka dari itu, programming style ini harus disamakan, biar cara bacanya lebih enak. Nah, kemudian yang kedua ada documentation. Documentation itu adalah the body explanatory remarks and comment pertaining to a program. Jadi sebuah penjelasan dari program ini dan juga beberapa komen-komen dalam sebuah program ya. Maka this remark and comment explain various part of program and help other understand its structure and function. Jadi penanda ini, catatan ini, dokumentasi ini memberitahukan ya untuk penjelasan tentang program tadi dengan berbagai bagian-bagian. Ya, bukan ini fungsinya apa, itu jelasin ada ini ya, ada documentation namanya. Nah, ini menunjukkan bahwa memahami orang itu akan memahami, termasuk diri kita sendiri. Kita akan juga ketika buka itu lagi buat program, kemudian 10 tahun kemudian kita buka, kita tahu fungsinya ini. Ya. As you saw earlier in the capture, remark and comment are embedded with the program itself. Python interpreter simple ignore them when the program is executed. Jadi jika kita di awal-awal capture ya, remark and comment itu di-embed within the program itu sendiri. Jadi tidak ada informasi apapun ya, remarks-nya, bentuknya itu, penandanya, kemudian komentarnya ya, itu masuk dalam program. Python interpreter menghilangkan itu, jadi komentar dulu, berupa komentar tadi itu ya. Jadi kan nggak dianggap itu ya, ignore them when the program executed. Jadi Python enggak. Jadi fungsinya komentar itu salah satunya memberikan tanda penjelasan singkat tentang program yang kita tulis. Programming style and documentation are as important as coding. Jadi ini merupakan sesuatu yang penting. Jadi style pemrograman dan dokumentasi ini penting dalam coding ya. Dia a few guideline. Jadi dia itu di sini sebagai penunjuk ketika kita mau mengupgrade dan sebagainya. Baik, kemudian satu appropriate comment and comment style. Include a summary comment at the beginning of the program to explain what the program does, its key feature, and any unique technique it use. Jadi pada komen-komen sebelum program yang kita tadi nuliskan seperti ini. Nah ini ya, compute express ini menunjukkan bahwa menjelaskan program nanti fungsinya apa yang dia lakukan ya, termasuk apa fitur-fiturnya dan apa keunikan teknik yang digunakan. Nanti bisa ditulis di situ ya, di komen di awal itu. In a long program, untuk program yang sangat panjang, you should also include comment that introduce each major step and explain anything that is difficult to read. Jadi untuk program yang sangat panjang, Anda harus memberikan komen untuk penjelasan ya di masing-masing step, bagian-bagian, dan juga menjelaskan sesuatu yang kayaknya ini akan sulit dibaca, maka harus sudah dikasih penjelasan itu.
ya komen-komen itu. It is important to make comment concise to they do not crowd the program or make it difficult to read ya. Jadi ini penting ya. Bagaimana membuat komentar-komentar itu yang mana tidak menjadi crowded ya, tidak menjadi tambah programnya tambah ribet atau membuatnya sulit untuk dibaca. Jadi dengan adanya komentar ini akan menghilangkan itu semua. Ya lebih enak bacanya. Mungkin bagi kita nggak masalah, tapi nanti bagi kalau teman-teman buat program yang detail, yang panjang, itu sangat-sangat kadang lupa ya. Saya buka aja aplikasi yang saya buat 5 tahun yang lalu, saya bingung. Saya harus baca dulu pelan-pelan semuanya. Ya itu butuh waktu, teman-teman. Karena memang kita nggak ngasih itu awal-awal itu bisa. Kalau sekarang nggak, sekarang kita kasih komen-komen itu apa-apa. Baik, kemudian ada proper spacing ya. Spasi ini penting. A consistent spacing style makes program clear and easy to read, debug, and maintain. Jadi spasi yang style pemberian spasi yang konsisten itu membuat program itu jelas dan mudah dibaca. Ya, kemudian bisa untuk debug, untuk mencari kesalahan dan untuk maintain, jadi untuk memperbaiki. Oke, a single space should be added on both set of an operator as shown in the following statement. Jadi contoh-contoh. Ketika nulis 3 tambah 4 kali 4, maka print 3 plus 4 kali 4 itu style yang kurang bagus. Tetapi ketika kita kasih spasi 1 aja di sini, ya itu lebih nyaman untuk dibaca, betul ya? Jadi kan gitu kan, lebih nyaman. 3 tambah 4 kali 4. Nah, ini good style. Jadi bentuk-bentuk seperti ini yang kadang-kadang dilupakan. Ya, jadi lebih enak dibaca bagi orang yang lihat. More detailed guideline can be found in supplement EF Python coding style guidelines on the component website. Jadi bisa dipetunjuk lebih lanjutnya di website ya. Baik, kita masuk ke 1.8. Ini yang sering yaitu programming error, yaitu kesalahan pemrograman. Yang pertama 1.8.1 syntax error. The most common error you will encounter a syntax error. Jadi yang sering terjadi kesalahan yang kita akan jumpai itu adalah namanya syntax error. Ini sering gitu ya. Like any programming language, ya, seperti bahasa pemrograman yang lainnya ya. Python has its own syntax. Python punya sintaks sendiri, punya tampilan aturan penulisan sendiri ya. And you need to write code that obeys the syntax rule. Dan ya kamu perlu menuliskan kode itu sesuai dengan aturan sintaks tadi. If your program violate the rules, for example, contoh jika Anda kayak berbeda dengan aturannya, atau melanggar aturannya, untuk contoh misalkan jika sebuah question mark, ya, sebuah tanda petik missing, hilang, atau a word is misspelled, Python will report syntax error. Jadi misalkan tanda petiknya hilang, harusnya kan ada 2 tanda petik ya, penutup gitu ya. Nah itu tanda petiknya hilang 1, maka error. Nah, syntax error itu result from error in code construction. Jadi akan muncul itu menghasilkan kode error dalam konstruksi program kode ya. Such as mistyping a statement. Misalkan kita salah ketik, incorrect indentation, salah indentasi. Ini sekali lagi Python penting indentasi. Ya. Omitting some necessary punctuation. Or using an opening parenthesis without corresponding closing parenthesis ya, atau biasanya menggunakan kurung buka ya, kurung buka dan kurung tutup, ini bisa kekurangan, salah itu bisa error ya. This error are usually easy to detect ya, kesalahan ini mudah dideteksi because Python tell you where there are what caused them. Nah, karena apa? Karena Python akan memberitahukan kepada kita apa yang salah, apa yang memperbuat kesalahan. For example, the following print statement has a syntax error. Kita lihat. Print kurung buka ya, petik programming is fine. Nah, harusnya petiknya di sini 1. Nah, ini error langsung, syntax error when scanning string literal. Jadi salah, tidak ada tanda petik berikutnya. Oke. The string programming is fun. Should be closed with a closing question mark. Nah, ini contohnya. Tulisan pemrograman itu menyenangkan, is fun, itu harusnya ditutup dengan tanda petik penutup ya. Karena ini enggak hilang. Contoh, saya kasih contoh ya.
Misalkan kita mau buat apa itu? Oh, itu di anu ya. Kalau di situ saya pakai ini aja. CMD aja. Command prompt. Oke. Oke, kita lihat misalkan print ya. Sini Python sangat mudah, sangat mudah. Nah, kita nggak ngasih tanda petik penutup, ya sudah error. Ya. Tapi kalau kita kasih penutup, nah, ini sudah jadi Python sangat mudah. Oke ya, itu yang disebut dengan syntax error. Jadi ada aturannya. Baik, 1.8.2 runtime error ya, runtime error. Runtime error ini adalah error. Runtime error are errors that cause a program to terminate abnormally. They occur while a program is running if the Python interpreter detects an operation that is impossible to carry out. Input mistake typically cause runtime error, and input error occur when the user enter a value that the program cannot handle. For extension, if the program expects to read in a number, but instead the user enters a string of text, this causes data type error to occur in program. Ya, jadi runtime error ini adalah kesalahan yang disebabkan sebuah program itu berjalan secara tidak normal. Ya, mereka ini terjadi ketika sebuah program sudah berjalan, ya, tapi Python ini uh, menginterpreter ya interpreter Python ini mendeteksi ada operasi-operasi yang impossible yang nggak mungkin, ya. Maka terjadilah yang namanya runtime error. Jadi ketika program ini sudah berjalan, kemudian sudah menjalankan, ada masukan, misalnya kita butuh masukan input ya, kemudian ternyata error, masukannya salah, maka program tadi langsung error. Artinya program itu terjadi ketika sudah jalan di awal. Kalau sintak nggak bisa. Kita salah, programnya nggak jalan. Salah sintaknya, programnya nggak jalan. Tapi kalau runtime error dia salah, di pertengahan jalan, di pertengahan program tadi kita input sesuatu ternyata salah, maka itu error. Ya. Another common source of runtime error is division by zero. Contohnya adalah pembagian dengan nol. Nah, itu kan kalau bagi sesuatu bagi nol itu kan tak terhingga, maka akan error. This happen when the divisor is zero for integer division. For example, the expression 1/0 in the following statement cause a runtime error. Contoh, ini sudah benar, tapi ketika nanti dijalankan, ya jelas ini salah ya kan. Ya kan? Print, misalkan contoh 2/3, ini kan sudah dilakukan. Tapi kalau ketika print 2/0, pembagian dengan 0, maka ini akan jadi error. Ini runtime error. Program awalnya sudah jalan. Ini kan dalam rangka yang sederhana saja ya. Dan nanti kalau ini kan sudah langsung 1/0, tapi nanti kalau dalam sebuah aplikasi yang besar ada input, misalkan buatlah pembagian angka 1, angka 2. Si orang tadi, user tadi masukkan angka yang keduanya 0, maka error. Tapi program sudah jalan, ya sudah jalan dulu. Yang terakhir adalah logika error. Nah, logic error occur when a program does not perform the way it was intended to. Nah, ini. Error of this kind occur for many different reasons. Ya, for example, suppose you wrote the program in listing 1.4 to convert a temperature 13.5 degrees from Fahrenheit to Celsius. Ya. Contoh, logika error ini terjadi ya terjadi ketika sebuah program tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, ini logikanya si ya, ini ya, logikanya si pembuat program ya. Error dari kejadian ini ya banyak alasan. Ya banyak banyak apa problem-problem penyebabnya banyak ya. Untuk contoh, misalkan kita nuliskan sebuah program listing 1.4 untuk mengkonversi temperatur dari 35 derajat dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, kita lihat sini. So logic error-nya ya. Print Fahrenheit 35 is Celsius degree. Jadi Fahrenheit 35 is Celsius degree. Maka print 5/9 kali 35 min 32. Oke, kita lihat aja ya. Kita buatkan. Kita buat baru aja. Namanya apa tadi? So logic errors. So logic error. TPY. Oke.
Oke. Itu logic error. Sip. Oke, ini kan tujuannya convert Fahrenheit to Celsius. Jadi kita mau mengkonversi suhu Fahrenheit ke Celsius ya. Oke ya. Kemudian print ya 35 Fahrenheit 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 sama dengan berapa Mas kan? Derajat Celsius. Celsius. Oke, sama dengan Celsius ya. Oke, baru print. Nah, ini 5 bagi 9 kali 35 min 32. Oke. Kita jalankan F5. Nah, ini ya, min 12,5. Persis di situ. Nah, pertanyaannya adalah ketika you will get Celsius min 12.555 ya degree, jadi ketika kita min 12,55 derajat itu salah ya, harusnya jawabannya 1,66. To get correct result you need to use 5 bagi 9 kali 35 kurangi min 32 itu harus dikurung dulu ya, daripada kita menggunakan 5 bagi 9 kali 35 min 32 dalam ekspresi itu ya. That is itu artinya you need to add parenthesis around 35 min 32. Jadi itu menunjukkan bahwa Anda perlu untuk menambahkan kurung di 35 min 32. So Python will calculate that expression first before doing the division. Jadi Python akan menghitung dulu ekspresi yang pertama sebelum pembagian tadi. Ya. Oke, jadi menggunakan in Python syntax error are actually treated ya like runtime error. Jadi dalam Python ya syntax error itu treated like runtime error. Ya, lebih mudah ditangani lah ya daripada runtime error. Kenapa? Karena dari detected by interpreter, sudah dideteksi sama interpreter dulu ketika program itu dieksekusi. Ya, jadi ketika program itu mau dieksekusi. In general, syntax and runtime error are easy to find and easy to correct because Python give indication as to where the error came from and why they are wrong. Nah, tapi secara umum syntax dan runtime error ini ya mudah diselesaikan. Ketika ada ketemu kesalahan kita bisa menemukan dan kita membenarkan itu gitu ya. Bisa membenahi lagi ya. Kenapa? Karena interpreternya Python ini memberikan tanda ya, ketika jadi error ditunjukkan di mana salahnya, kenapa itu salah. Finding logic error on the other hand, jadi menemukan logika error ini yang di logic error can be very challenging. Nah, tantangannya di sini seru ya. Nah, ini sering kita sudah syntax error udah aman, runtime error aman, logikanya ada yang salah di mana. Baik, itu kita untuk di pertemuan yang keempat ini ya. Insya Allah sudah sampai halaman 21. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjut di 1.9 ya, yaitu Getting Started with Graphic Program. Jadi Anda sudah tahu tentang kesalahan, ada 3 tadi, syntax error dan runtime error, dan terakhir ada logika error. Yang menantang yang logika error ya. Nanti sama-sama pelan-pelan saja ya. Kita akan pelajari nanti buku ini insya Allah bertahap ya. Baik, insya Allah bermanfaat ya. Tetap semangat karena jujur saja Python itu sangat mudah dan sangat menyenangkan. Yes. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.